Hai teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya. Kali ini saya akan membahas tentang tindak pidana korupsi dalam peraturan perundang-undangan. Langsung saja kita masuk. A. Sejarah pemberantasan tindak pidana korupsi. Berbagai upaya pemberantasan korupsi dilakukan oleh pemerintah sejak kemerdekaan, baik dengan menggunakan peraturan perundang-undangan yang ada maupun dengan membentuk peraturan perundang-undangan baru yang secara khusus mengatur mengenai pemberantasan tindak pidana korupsi. Di antara peraturan perundang-undangan yang pernah digunakan untuk memberantas tindak pidana korupsi adalah: yang pertama, delik korupsi dalam KUHP. Yang kedua, peraturan pemberantasan korupsi penguasa peran pusat nomor PRT atau Perpres 013 tahun 1950. Yang ketiga, Undang-Undang nomor 24 PP tahun 1960 tentang tindak pidana korupsi. Yang keempat, Undang-Undang nomor 3 tahun 1971 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Yang kelima, TAP MPR nomor 11 MPR tahun 1998 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme. Yang keenam, Undang-Undang nomor 28 tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme. Yang ketujuh, Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Yang kedelapan, Undang-Undang nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Yang kesembilan, Undang-Undang nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Yang ke-10, Undang-Undang nomor 7 tahun 2006 tentang pengesahan unit atau NISAS tahun 2003. Yang ke-11, Peraturan Pemerintah nomor 71 tahun 2000 tentang peran serta masyarakat dan pemberian penghargaan dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi. Yang ke-12, Instruksi Presiden nomor 5 tahun 2004 tentang percepatan pemberantasan korupsi. B. Latar belakang lahirnya delik korupsi dalam perundang-undangan korupsi. Untuk memahami delik korupsi yang diatur dalam undang-undang tentang pemberantasan korupsi, perlu meninjau latar belakang lahirnya ketentuan-ketentuan delik tersebut. Mengingat munculnya undang-undang korupsi yang lebih baru adalah untuk memperbaiki kekurangan yang ada pada undang-undang sebelumnya, termasuk adanya kelemahan pengaturan mengenai rumusan delik. Secara umum, lahirnya delik-delik korupsi di dalam perundang-undangan korupsi dapat dibagi ke dalam dua bagian utama, yaitu yang pertama, delik korupsi yang dirumuskan oleh pembuat undang-undang. Yang kedua, delik korupsi yang diambil dari KUHP. C. Gratifikasi. Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Nomor 31 Tahun 1999 Jo, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 memperkenalkan suatu perbuatan yang dikenal sebagai gratifikasi, sebagaimana diatur dalam pasal 12B. Di dalam penjelasan pasal 12B ayat 1 disebutkan pengertian gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat atau diskon, komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya. Gratifikasi tersebut baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik. Itulah materi saya sempat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Sampai bertemu dalam materi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.